Jadi kalau di video sebelumnya gue udah ngebahas koleksi jam tangan gue seperti koleksi jam tangan Casio, koleksi jam tangan yang ukuran kecil dan segala macemnya. Nah kali itu gue lagi ngebahas koleksi jam tangan Seiko gue. Dan kalau kalian lihat memang ini aja sebenarnya koleksi jam tangan Seiko gue. Dan kalau kalian mau tanya kenapa gue cuma punya sedikit Seiko dibanding merek jam tangan lain, ntar gue bakal bahas di akhir video. Jadi di video ini gue bakal ngebahas sejarah gue beli tiap jam tangan ini, mana yang paling duluan dan kenapa gue beli dan segala macamnya dan apa kesannya. Dan ya pokoknya ketika jam tangan ini gue bahas aja cerita-ceritanya gitu. Jadi sekarang langsungnya kita bahas nih. Nah dari dulu gue sebenarnya udah suka banget sama Seiko ya. Tiap desainnya tuh selalu cakep aja gitu. Apalagi model-model kayak SKX 007, SKX 013 dan segala macamnya dulu itu gue suka banget. Apalagi diver yang warna-warni gitu gue suka lah pokoknya. Dan ya sepanjang perjalanan gue image Seiko itu ya bagus gitu, berkualitas gitu. Nah pertama kali gue beli Seiko adalah Seiko ini nih, ini SNXS 77K1. Nah ini jam tangan yang mungkin sekarang udah dibilang langka ya. Kalaupun ada yang jual, terakhir gue lihat kayak ada yang sampai 2,8 deh. Padahal nih jam tangan gue beli itu sekitar 1,4 kalau nggak salah. Ini udah mati juga karena udah jarang dipakai juga. Gue beli ini sekitar tahun 2021 kayak mungkin September atau Oktober gitu, gue lupa deh. Dan ini merupakan Seiko otomatis pertama gue. Nah waktu itu alasan gue beli jam tangan ini adalah gue cari jam tangan tuh yang ukurannya kecil. Gue nggak pengen jam tangan yang kelihatan gede, gue pengen yang kecil yang ini di bawah 40 mm nih untuk diameternya ya. Ukurannya kecil dan banyak review bagus tentang jam tangan ini. Banyak yang bilang ini jam tangan yang kualitasnya bagus padahal harganya murah. Karena itu gue beli jam tangan ini. Itu harganya 1,4 jadi belum naik ya. Untung banget gue beli pada saat itu gitu. Nah pas awal beli gue suka banget sama jam tangan ini. Warna biru apa namanya, blue dialnya ini, sunburst itu cakep banget. Apalagi kalau dilihat dalam angle tertentu ya, misalnya kayak di mall gitu dimana cahayanya bagus ya, itu dilihat itu wah sunburst efeknya cakep banget. Dan untuk detail-detail dari jam tangan ini juga sebenarnya bagus itu kan, bisa lihat ya semua petunjuknya itu dia di applied dan ada loomnya semua. Dia ada tanggal, ada hari juga. Dan ya ini otomatis ya, mesinnya 7S26. Ini kok kalian lihat di casebacknya tuh, ini tampilan belakangnya dia casebacknya yang ke expose gini ya. Bisa dilihat movementnya Seiko 7S26. Tuh, 7S26 ini gue denger review-reviewnya itu ya pas awal gue beli ya, itu katanya movement and bundle yang ya bisa diandalkan lah, pokoknya cukup bagus gitu, cukup reliable. Bahkan sekelas Seiko diver kayak SKX ya 007 dia juga pakai 7S26 gitu. Jadi ya movementnya cukup bagus gitu. Dan gue dapetin dari 1,4 kalau salah atau 1,5, dan menurut gue ini jam tangan bagus gitu. Desainnya gue suka ya. Lumayan juga termasuk yang oke gitu di kelas ya, seingat gue ya. Banyak yang bilang lumayan bagus, makanya karena itu gue beli gitu. Nah pas awal gue beli ya gue sempet pakai berapa kali, gue sempet sering juga pakai tiap hari karena jam tangannya ya simple dan ya benar-benar versatile banget untuk tampilan gitu. Tapi ada hal yang gue gak suka dari jam tangan ini yang bikin gue jarang pakai jam tangan ini. Pertama adalah lock width dia itu 19 mm. Jadi untuk nyari strap tuh agak susah gitu. Makanya antara gue pakai 18 mm yang bikin ada jeda gini ataupun yang pakai 20 mm. Gue sempat beli strap 19 mm harga 360 ribuan, kalau nggak salah hampir 400 ribu ya. Dan ya untuk nyari ukuran segitu memang agak susah dan cenderung harganya mahal gitu dibanding strap ukuran biasa gitu. Nah hal kedua yang gue gak suka dari jam tangan ini adalah ini nih, gue gak suka banget dia dimana di bawah caseback itu dia gak flat gitu. Jadi dia ada cembungan gini ya yang bikin jam tangannya kayak UFO gitu ya. Kalau kata orang-orang UFO, di review lain juga dibilang kayak UFO. Dan begitu dipakai di tangan, misalnya kalau gue pakai di tangan ya, dia itu jadi kayak neken tangan gue gitu. Kalian bisa lihat laknya itu melayang. Dan karena gue pakai jam tangan begini ya pasti kan dia pengen ngerekatin jamnya ke tangan gue. Pas dia ngerekatin jam tangan ke tangan gue, dia ini kayak neken bagian sini tangan gue dan itu gak nyaman gitu. Berapa kali pakai gue kasih kesempatan lagi ya lama-kelamaan kayak aduh kok gak nyaman aja gitu, jadi gak serak untuk dipakai gitu. Karena itu ya gue lama-kelamaan jarang pakai jam tangan ini gitu. Dan ya itulah sejarah untuk si SNXS 77K1 ini. Harga sekarang udah melambung tinggi banget, banyak yang pengen beli gitu ya. Cuman ya kalau gue sendiri sih gue masalahnya di bagian casebacknya itu loh. Gue gak suka casebacknya, gak nyaman. Nah berikut Seiko kedua yang gue beli adalah si Seiko ini nih. Ini kalau gak salah SRPH 33K1 kalau nggak salah ya nama kodenya ya. Ini Seiko yang Flieger modelnya, ini cakep banget. Nah sekarang kita bahas dulu sejarah gue beli jam tangan ini. Jadi dulu sebelum gue beli jam tangan ini, gue sempat
pernah pegang jam tangan ini, cuman variannya beda, yang warna beda ya, di store jamtan.com di Living World gitu. Pas gue pegang, ternyata jam tangan ini ukurannya itu nggak segede yang gue kira gitu. Jadi dibilang gede nggak, tapi kecil kayak si ini itu juga enggak gitu. Ukurannya menurut gue agak medium lah gitu. Plus pas gue pegang, finishingnya itu bagus gitu, rapi banget, halus brushingnya, dan dia lebih banyak brushing daripada polish ya. Kalau ini kan polish kayak ngebling gitu ya, kalau ini kan dia lebih brush gitu, jadi katanya lebih ya apa, simple lah, nggak gitu terlalu stand out banget, nggak terlalu mencolok, nggak terlalu mengkilap banget gitu ya. Waktu itu gue liat di warna yang silver ya. Kalau yang warna hitam ini dia jauh lebih kalem lagi, makanya gue pilih jam tangan ini waktu itu. Gue beli ini sekitar tahun berapa? 2023 kalau nggak salah, di bulan April kalau nggak salah ya, gue lupa. Dan gue suka banget sama jam tangan ini. Gue sempet pakai sering banget jam tangan ini kayak hampir daily, cuman belakangan jarang gue pakai aja nih. Ini baru gue winding juga. Jadi ya sempet dulu gue sering banget pakai jam tangan ini, kan ini jam tangan nyaman untuk dipakai. Terus tampilannya cakep gitu. Warna hitam all black ini dipadukan warna oranye, jadi super kontras. Dan loom dia itu warna oranye gitu. Nah, gue nggak tunjukin loomnya ya. Nah, warna oranye gini ya semuanya. Kadang itu dia nggak perlu loom untuk nyala di gelap gitu. Kadang agak gelap dikit ya, tapi kalian lihat dari samping ini oranye itu udah nyala duluan gitu. Jadi lebih kelihatan dibanding loomnya sendiri gitu. Mesin dia ini yang 4R36 jadi lebih advance dibandingin 7S26. Gue suka lah sama jam tangan ini ya. Simple gitu ya. Jam tangan gitu. Kalau gue kadang bingung mau pakai jam tangan otomatis apa ya, gue ambil jam tangan ini gitu. Dipakai nyaman. Dan ya overall nih jam tangan gue suka gitu. Nah, berikut langsung aja kita bahas ke Seiko terakhir, yaitu ini adalah Seiko Tuna yang Street Series ya. Dia Solar, Prospex, dan ya Divers 200 meter gitu. Ini jam tangan Seiko terakhir yang gue beli ini di tokonya jamtan.com yang di Blok M. Jadi ceritanya itu pas gue beli jam tangan ini, gue itu lagi pengen cari jam tangan yang diver ya. Tapi gue sukanya itu ya lak-tulak itu pendek. Dan berapa dari kisah orang dia bilang Tuna itu katanya gede, tapi lak-tulak dia itu pendek sebenarnya. Dan gue lihat dari beberapa kayak video-video, lak dia ini jadi nekuk langsung ke bawah gitu. Jadi berbeda dengan jam tangan ini yang laknya melayang gitu ya. Jam tangan itu laknya nekuk langsung ke bawah, jadi dia flat bawahnya ya, dan dia melok tangan kalian. Akhirnya gue main ke jamtan.com dan gue coba sendiri, dan ternyata memang nyaman, jam tangannya itu nyaman gitu. Jam tangannya kelihatan gede, tapi begitu dipakai itu dia berasa kecil gitu, karena lak-tulak dia pendek. Nah, ada beberapa Tuna sebenarnya jadi pilihan gue. Ada yang kayak case di silver, dari hitam, terus ada campuran warna biru dan segala macamnya. Ada yang otomatis dan segala macamnya. Tapi akhirnya gue pilih jam tangan yang solar ini gitu. Kenapa? Karena gue suka banget warna hijau olive-nya ini dipadukan dengan warna oranye, warna hitam, dan apalagi strap bawahnya itu hijau olive gitu. Pokoknya cakep banget warnanya gitu. Akhirnya gue pilih untuk beli jam tangan ini gitu. Nah, gue beli jam tangan ini itu sekitar awal tahun ya, Januari kalau nggak salah, 2024. Dan ini jam udah banyak perjalanan dengan gue, makanya udah ada baret ya. Gue udah pernah pakai touring di ini apa, gue udah pernah pakai jam ini untuk touring ke Semarang sambil naik motor segala macamnya. Gue sempet jadiin daily, kayak wah cukup lama lah pokoknya gue cari jam tangan yang simple pengen gue pakai tapi kelihatan keren ya. Ini aja lah gitu, tinggal pasang dan ya nyaman gitu. Ini adalah Seiko Tuna pertama gue juga ya, dan gue suka juga tampilan shroud gini ya. Berapa orang mungkin lebih suka jam tangan tradisional dan tampilannya kayak gini, laknya ya kelihatan semua ya. Kalau ini gue suka ya shroudnya itu kayak ya otentik Seiko Tuna gitu loh. Jadi kalau orang lihat dari jauh, orang tahu kalau ada jam tangan ada pelindungnya ya pasti Tuna, apalagi gitu kan. Plus ini jam tangan solar gue yang pertama ya, solar Seiko maksudnya ya. Dan ya solar sih pasti akuratnya jauh lebih daripada mekanik ya, jelas banget sih itu ya. Belum dia juga cukup bagus. Oh ya, plus karena dia solar ya gue nggak perlu winding, jadi gue mau tinggal jam tangannya agak lama juga ya, biarin aja gitu. Cuman pas berapa hari setelah gue beli jam tangan ini, gue lagi naik motor, gue pakai jam tangan ini, dan gue lihat di matahari ternyata jam tangan sini ada semacam kotoran gitu, bukan kotoran kayak bercak gitu loh ya, kotoran sih bisa dibilang ya. Dan ya akhirnya gue nyesel banget gitu kan, kok bisa jam tangan harga segini ada kotoran gitu. Gue coba buka case belakangnya ya, pakai case back opener, cuman dia punya apa namanya, giniannya itu dia nggak terlalu ngegigit sama si toolsnya, jadi toolsnya tuh nge-slip mulu tiap kali mau buka, jadi udah keras
dia nge-slip, makanya sampai baret banyak nih. Sedangkan kalau kayak si Seiko yang ini, dia itu lebih dalam tuh, bisa dilihat lebih dalam ya, makanya lebih gampang kebuka. Kalau yang ini dia agak susah, dia hampir flat tuh, bisa dilihat deh, makanya susah banget tuh bukanya. Dan akhirnya gue putus asa, gue pikir udahlah, gue rasa biarin aja gitu, anggap tanda lahir lah dari jam tangan ini kan. Dan ya sejauh ini gue sempet sering banget pakai jam tangan ini, dan kayak baru hari ini juga gue pakai sih sebenarnya. Tapi ya belakangan gue lagi agak bosan pakai ini jam, jadi gue sempet mau ganti-ganti dulu pakai jam tangan lain gitu loh. Tapi ya tetap nih jam tangan yang bagus, gue suka banget jam tangan ini. Dan ya jadi itulah koleksi jam tangan Seiko gue. Dan kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir gitu. Kalau buat kalian yang nanya, kenapa gue cuma punya sedikit Seiko gitu. Nah jadi gue cuma punya beberapa alasan, sebenarnya sih nggak gitu banyak ya, tapi alasannya signifikan gitu. Yang pertama pastinya adalah Seiko ya pasti harganya nggak semurah jam tangan merek lain yang gue punya, kayak misalnya kayak Casio atau Timex gitu ya, atau ya merek Q&Q atau apa gitu ya. Nggak semurah itu gitu. Jadi kalau untuk beli jam tangan ini ya pasti harganya beda, dan pasti gue beli dengan jumlah beda. Gue nggak mungkin misalnya sekali jebret kayak beli Casio MQ bervarian-varian dalam sekaligus gitu ya kan. Plus jam tangan Seiko gini ya, ini emang rata-rata ya otomatis ya, dari 2 dari 3 jam tangan Seiko gue itu otomatis gitu ya, ataupun mekanik ya maksudnya ya. Pastinya ya, seharusnya digunakan setiap hari gitu loh, atau nggak di winding setiap hari. Cuman ya gue juga punya berapa jam tangan, jadi pastinya jarang gue pakai juga gitu. Maksudnya ya gue perlu switch lah, nggak selalu gue pakai jam tangan ini, nggak selalu pakai jam tangan ini ya kan. Jadi gue perlu switch ya, karena ini ditinggal aja gitu, makanya sering mati. Dan ya agak mubazir kok gue punya jam tangan mekanik banyak ya, dan gue biarin mati berkali-kali kayak berhari-hari gitu. Nah karena tadi faktor harga yang pastinya agak nggak mungkin juga sih gue beli jam tangan dengan varian yang sama, warna yang sama, kayak gue beli Casio F91W gitu ya kan, dengan bentuknya sama cuma varian beda warna doang kan, agak nggak mungkin. Jadi ya gue selalu beli misalnya kan satu dari setiap tipenya, kayak ini dress watch, casual watch gini ya satu aja gitu, ini Flieger watch ya satu aja ya, ini diver ya satu aja gitu. Jadi ya agak nggak mau basir. Kalaupun gue mau beli lagi, gue karena mikirin gue pengen agak upgrade gitu mesinnya gitu ya kan, ataupun agak berbeda gitu. Kayak ini 7S26, gue mau beli jam tangan berikut dari Seiko lagi, gue kadang pikir gue gak mau 7S26 gitu, gue pengen agak upgrade, makanya gue beli 4R36, kayak ini bisa di hand winding soalnya. Plus gue mau beli yang diver lagi, gue pikir gue udah punya ya hand winding, gue udah punya yang gak hand winding yang 7S26, gue pikir gue coba solar, makanya gue beli jam tangan ini gitu. Jadi ya sebenarnya itu sih alasan-alasannya. Pertama faktor harga ya, kedua ya agak mubazir aja gitu untuk beli jam tangan dengan bentuknya sama, atau mungkin ya lebih banyak gitu, maksudnya jenis yang sama, genre yang sama gitu ya kan. Dan ya sebenarnya itu aja sih alasan gue, faktor harga dan ya faktor apa namanya mubazir aja sih kok gue bilang sih. Ya terlebih sebenarnya faktor harga, sebenarnya dia nggak semurah Casio ya, atau semurah merek jam tangan lain yang gue punya gitu. Dan ya jadi itu ya mungkin koleksi Seiko gue punya emang cuma dikit ya dibandingin merek-merek jam tangan lain yang gue punya gitu. Jadi itu aja video gue untuk kali ini, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.